Oke, kali ini Mira mau sedikit berbagi tips tentang merawat, menjaga kesehatan untuk alaskan malamut dan anak-anak lain. Oke, Li. Ya, jadi kita tips-tipsnya Li. Untuk ininya alaskan malamut ya, tapi tidak menutup kemungkinan menjadi anak buah sampai naik. Oke. Ini sedikit mau kepo nih dan pengen tahu tipsnya diambil. Kira-kira nih untuk malamut kayak gini tuh biar bulunya bagus dan mereka ceria, sehat dan masih sehat ya, bisa besar kayak gini. Oh iya. 40 kilo, 45 kilo. Itu pakai vitamin apa sih, Lid? Kalau vitamin yang paling menunjang buat mereka itu adalah vitamin A saya. Itu mas. Mantap. Tapi gini, kalau untuk vitamin ya untuk alaskan malamut ini kan masuk kategori anak bulunya tebal. Ya, jadi kasih makanan nutrisi yang mengandung perawatan kulit baik juga gitu kayak Cimonik mereka tuh pakainya makanannya people sama people-nya tuh kasih DOTW yang mana itu ada omega 3 omega 6 itu perawatan pekerjaan bulu dan juga akan terbuat dari bahannya itu adalah dari sayur dan Untuk itu oke sih bro. Sama kalau misalnya untuk kayak kesehariannya atau gitu ya perawatannya yang penting kita harus konsisten dan rajin seperti itu. Untuk makanannya sendiri biar mereka banyak kasih porsi makannya. Porsi makannya berapa kilo kan? Ya porsi makannya ini untuk kayak sama Kimo ya 500 gram satu hari, yang mana 500 gram itu bagi dua, jadi pagi 250, sore 250. Oke, nah terus gini nih yang TDM nih sama teman-teman sahabat kayak Kimo ya. Kalau yang pengen ngerawat-rawatkan malamut nih, kasih bocoran dulu nih Ten. Mandiin mereka berdua nih, waktu ini tuh singkat tau nggak? Oh iya, mandiin Kimo itu cuman kurang lebih 4 jam. Betul. Kalau mandiin kayak kurang lebih 4,5 sampai 5 jam. Gitu, itu yang pertama ya, buat mandiin mereka. Yang kedua, untuk alaskan malamut ini, mereka tuh punya kandang harus mempunyai udara yang sejuk, seger, nggak boleh kepanasan. Jadi kandangnya itu ya, kalau dikai sama Kimo nih, kita bikinnya tuh dari stainless, yang mana stainless ini bagus banget buat ngerasa adem, terus hawa dingin tuh keserap di stainless, jadi mereka ini benar-benar nyaman. Nah, ada perlengkapan tambahan juga kayak AC itu wajib. Kalau untuk alaskan malamut ya, karena bulunya tebal, AC itu wajib. Tambahan lagi penjaga ruangan, kalau kita pakainya Revoit. Terus sama yang paling penting banget satu lagi itu adalah ismit, supaya udara itu menyebar. Nah untuk alaskan malamut sendiri ya, walaupun mereka ini sewaan gitu ya, tapi mereka ini kayak kita, mereka juga butuh hiburan. Mereka juga kalau misalnya dikandangin terus gitu kan, itu anjing itu bisa jenuh, bisa stres. Jadi untuk kayak sama Kimo nih sering banget kita ajak buat kayak jalan-jalan healing lah gitu ya, kayak mau ke alam atau ada ke mall atau kan kita ajak ngafe seperti karena alaskan malamut ini merupakan karakter anjing yang sangat erat interaksinya dengan manusia. Jadi mau ketemu orang baru tuh kayak sama Kimo nih, aku jamin mereka nggak ini karena sangat tembus. Untuk cemilannya sendiri tuh sebenarnya wajib gak sih mereka nyemil gitu? Oh, cemilan apa gitu. Sebenarnya kalau cemilan tuh kayak kita harus jajan lah gitu. Pengen beli bakso, beli apa gitu kan. Jadi cemilan ini kayak suatu hal yang didapetin mereka tuh merupakan suatu sebenarnya gitu. Jadi di luar makan, kalau lagi makan bagi dia, tapi dengan kita kasih cemilan juga tuh jadi mereka tuh kayak happy ya itu. Selain cemilannya buah-buahan juga bagus. Oh ya? Buah-buahan juga bagus. Itu contohnya kalau buah-buahan itu yang kayak si kaya. Yeah. Ini dia semuanya namanya semangka. Oh iya, semangka. Buah naga itu bagus banget. Dragon fruit steak. Ya, semua naga. Kalau Kimo nih sebenarnya kecil. Iya. Karena dia nih Eskimo. Padahal jauh dari Mesir. Tapi dia sebenarnya kecil.
Tapi nggak semua buah bisa dikonsumsi juga sama Ya. Yang itu keseluruhan anabul maksudnya. Tapi kalau buah ya, ada kok buah ya memang nggak boleh. Di pokoknya sih bilang nggak boleh dikonsumsi oleh anabul gitu kayak alpukat, cherry, anggur itu. Karena yang ibaratnya kayak kurang baik lah buat bisa patah loh dia. bisa patah. Jadi kayak kalau tidak bilang cuma bilang coklat ya. Coklat itu bahaya. Jadi nggak boleh. Jadi buat teman-teman yang pengen ngasih buah-buahan buat hewan kesayangannya boleh, tapi dirisik dulu buah ini boleh atau enggak. Ada baiknya dicek dulu dulu lah ketiga mau. Oke, nah terus gini nih, nanti dia kan kayak sama Timon tinggal ada maksudnya ya, atau teman-teman kalau yang sering bawa jalan-jalan anabulnya gitu ya, kalau yang anabul itu punya apa kayak basket malam, husky, samoyed gitu kan, itu kalau bisa benar-benar melihat cuaca, karena khawatir banget heat stroke. Nah, heat stroke itu sangat fatal kalau misalnya anak terjadi sama anabul ya, itu kita bisa sampai ke anak kesayangan kita. So, itu gejalanya itu biasanya mereka tuh jadi kayak yang lemes, terus matanya ini ya kayak yang turun gitu, kayak orang kalau tidur karena turun gitu kan. Terus kalau emang udah makan itu bisa kayak kejang. Nah, untuk penanganan di awal-awalnya ya, misalnya ada teman-teman yang ngalaminnya gitu ya, jadi pakai kain basah nih, itu kita basahi badannya, terus pausnya ini kita usahain gimana caranya supaya mereka tuh mendapatkan kelembapan dingin akan lagi kayak gitu. Jadi positif yang baik itu di posnya ya, di belakang kakinya 4 gitu kita bikin kayak gitu. Nantinya kalau udah normal kembali segera dikasih minum, tapi usahain minumnya itu jangan yang dingin, jangan yang panas, tapi air netral. Nah, baru yang tadi kita basahin itu harus kita bolor lagi, nanti kering lagi sampai benar-benar kering, karena kalau enggak nanti berdampaknya misalnya ada kelembaban di badan itu akan munculkan jari. Nah, makanya kenapa mandi Kai sama Timo itu bisa sampai 4 jam, karena harus benar-benar kering gitu. Oke, ini ada nggak tips dan trik lagi, tips-tips lain gitu? Ini berharga banget gitu kayaknya tuh anabul kita tuh. Untuk anabul kan kadang suka main di rumah ya kan, terus kadang ada teman-teman mungkin yang punya dedek kecil, punya mainan banyak, sekarang kadang anabul tuh suka ikutan pengen main tuh. Nah, yang kita khawatirin adalah anabul kita, anjing kesayangan kita itu memakan mainan atau benda-benda kecil apa ini yang sangat ternyata membahayakan buat mereka gitu. Contohnya mix entah mix mobil atau main mobil-mobilan. Kalau teman-teman punya adik kecil yang punya mainan mobil-mobilan, nah khawatirnya terkena apa gitu kan. Itu ada satu tips dari aku, penanganannya adalah si anabul tersebut harus membukakan kembali apa yang terlengkap. Nah, itu dengan cara kita cekokin kan. Kalau aku bahasanya sih cekokin ya, atau mungkin bahasa halusnya itu kita suapin garam. Itu kurang lebih 1 atau 2 sendok. Itu kalau ukurannya kecil atau besar apa sama aja? Kalau kecil atau besar tuh? Kalau ini untuk yang 1-2 sendok itu untuk anabul besar. Kalau anabul kecil pokoknya disesuaikan aja ya, disesuaikan. Gimana caranya mereka itu akan mudah lagi. Paling setelah kita cekokin garam tuh sekitar 1-2 menit mereka pasti muntah, dan apa yang tadi ketelan itu ya itu bisa keluar lagi gitu. Sehingga aman lah pencernaannya mereka tuh tadi tidak pindah. Dan afternya sudah makan garam itu mereka pasti merasa lemas, nggak muntah-muntah. Terus harus dikasih dulu. Ya, itu harus bisa dikasih. Pasti mereka kayak nggak ada semangat makan, bahkan minum pun juga kayaknya mereka tuh nggak semangat kasih bekas garam itu juga. Kita juga kalau banyak makan garam juga kan kayak pilih dari guys. Jadi bolehlah sabar sebentar, nanti juga mereka ada waktunya mau makan lagi, nggak khawatir. Nah, jadi mungkin teman-teman itu tinggal ya, ini semoga tidak terjadi ya, tapi alangkah baiknya kalau emang anabulnya lagi main kayak benda-benda yang rawat kemasan mereka tuh lebih baik di steril, tapi buat jaga-jaga ya persiapin garam. Oke, thank you Kira sebagai
yang sangat bermanfaat sekali buat para mami papi anakku, pecinta anakku di luar sana gitu. Oke, kalau misalnya ada salah-salah kata dari Kadea sama Bila, ya. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan, komentar atau masukan dari teman-teman untuk kita sering berbagi informasi bisa tinggalin di forum Joy. Iya, makasih banyak. Bye-bye.